Pandemi Corona mengubah wajah industri hiburan Indonesia. Jagat hiburan yang semula penuh warna seolah berubah kelabu kala perhelatan besar yang digadang sederet pesohor harus molor bahkan dibatalkan. Ayu Ting Ting menunda konser tunggal, Jessica Iskandar dan Richard Kyle menunda pemberkatan pernikahan, pesepak bola Syamsir Alam pun harus menunda resepsi nikah. Jika taruhannya adalah kesehatan dan nyawa, sampai kapan selebriti menunda acara? Benarkah Ruben Onsu kelimpungan lantaran seabrek jadwal manggung Betran Peto juga batal digelar? Benarkah banyak promotor musik yang terancam bangkrut gara-gara pandemi Corona? Selama 30 menit, saya Dias Lestari akan mengupas dampak Corona bagi artis dan dunia showbiz. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Pandemi Corona alias COVID-19 membuat pemerintah menyerukan social distancing atau menjauhi bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Tak heran seabrek acara berskala nasional bahkan internasional ditunda atau ditiadakan. Tapi bagi pasangan selebriti yang seolah kebelet nikah, Corona bukanlah penghalang untuk menggelar akad nikah. Kemarin saat semua warga diimbau siaga Corona, dua pasangan selebriti mantap mengucapkan ijab kabul pernikahan. Seperti inilah ekspresi dua sejoli yang menikah di Garut, Jawa Barat saat kota dodol itu tampak lengang karena sebagian warganya berdiam diri di rumah. Alhamdulillah guys, berjalan lancar. Bapak. Tegar bukan satu-satunya pesohor yang menikah akhir pekan ini. Kemarin Arjuna Lapangan Hijau Syamsir Alim resmi menikahi model cantik Bunga Jelita. Akad nikah mereka digelar ala gawat darurat Corona. Tak ada pelukan hangat dan salam tempel dari tamu. Para undangan pun dites suhu tubuhnya, plus diwajibkan membersihkan tangan dengan cairan antiseptik sebelum memasuki gedung pernikahan di kawasan Cinere, Depok. Pesta akad nikah jadi seperti pertemuan keluarga biasa. Tapi hal itu justru membuat Syamsir fokus pada kalimat sakti ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Bunga Jelita Ibrani binti Meronrani dengan mas kawin tersebut tunai. Kesedihan di dunia ini ada wabah ini, tapi alhamdulillah kita sudah sama menjadi suami istri. Saya pribadi bahagia banget. Tadi walaupun luar biasa deg-degannya, nggak bisa diam dari jam 7 pagi, jalan mulu nggak mau duduk karena mau ijab kabul, tapi alhamdulillah udah terlaksana dan alhamdulillah Bunga udah resmi menjadi istri saya. Ini momen yang kita berdua tunggu-tunggu sih. Dan ya terlepas dari masalah yang kita hadapi sekarang di Indonesia dan juga dunia, tapi alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meridhoi, karena memang pernikahan itu kan dari kita berdua juga berpikirnya di ijab kabulnya kan. Resepsi itu hanya kita memberikan kebahagiaan atau berbagi kebahagiaan bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting akad nikah ini. Akad tetap sama, cuma resepsi aja yang di cancel gitu. Jadi tapi karena ada wabah ini, karena ada musibah ini, ya yang dirubah itu jadi banyak hand sanitizer, jadi salamannya harus begini, suhu tubuh dicek gitu aja. Kalau untuk rundown acara semua alhamdulillah sesuai acara.
Kita sih mengundangnya 100 ya. 100 nama. Tidak boleh ada lebih. 50 keluarga saya, 50 keluarganya Bunga. Beberapa teman-teman disisipkan di situ. Mas kawin saya, mahar saya nggak besar-besar, cuma 10 gram. Tapi setelah nikahnya nanti besar. Jadi bisa biarin Bunga orang-orangnya habis nikah aja. Nggak perlu mahar yang besar-besar, nanti habis nikahnya malah nggak ada, kan repot. Meski senyap dari keramaian pesta, banyak hal menarik di pernikahan pesepak bola bertinggi 178 cm itu. Di antaranya Bunga Jelita yang keki lantaran disebut Syamsir wanita yang lumayan cantik. Ya, cuma lumayan, sementara Bunga Jelita berharap lebih. Melihatnya tadi kan udah dari 1 minggu yang lalu memang nggak ketemu gitu, video call pun memang nggak gitu karena kita dipingit lah tadi. Tapi setelah hijab kabul saya harus berdiri nyambut Bunga, senyum-senyum sendiri aja tuh, karena memang ya lumayan cantik lah. Cantik lah pokoknya jadi cantik dan udah jadi istri saya. Karena menikah di tengah bencana global corona, kedua mempelai menunda bulan madu ke luar negeri. Meski begitu, mereka tak mau menunda momongan. Enggak, kita secepatnya aja. Karena papanya Alam pengen banget dapet cucu gitu ya. Berhubung tadi yang Alam bilang kan Alam ini anak pertama dan adiknya Alam itu umurnya lumayan jauh ya. Beda 3 tahun. Jadi yang diharapkan itu Alam, dan juga dari kakakku udah punya anak, dia pengen ada yang kecil lagi buat nemenin ponakan aku gitu. Jadi nggak menunda sih, kalau memang Allah ngasihnya cepat, alhamdulillah. Kalau memang belum rezekinya secepatnya. Berbakat langsung gitu. Hah? Nggak tahu, tapi aku sih dari dulu maunya punya anak tuh 3. Jadi cowok, cewek, cowok. Cowok yang banyak. Iya, cowoknya 2, jadi ceweknya di tengah, jadi princess. Hah? Nggak tahu, kepikiran aja. Dari kita berdua sih yang pasti untuk pernikahan kita sakinah mawadah dan warohmah, doa yang terbaik sih. Berbeda dengan Tegar Sarah dan Syamsir Bunga Jelita, pasangan Jessica Iskandar Richard Kyle tak berani menanggung risiko menggelar acara besar di saat pemerintah menyerukan warga untuk berdiam diri di rumah. Seharusnya hari ini, Minggu 22 Maret 2020, Jedar dan Richard menjalani pemberkatan pernikahan di Bandung, Jawa Barat. Tapi demi membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, mereka rela menggantung baju pengantin. Melalui channel YouTube-nya, Jedar dan Richard mengumumkan penundaan pernikahan mereka dengan berat hati. Kami harus menyampaikan dengan berat hati bahwa kami akan mengundur jadwal resepsi kami yang semula pada hari Minggu 22 Maret 2020 di Bandung dan Sabtu 11 April 2020 di Bali sampai ke waktu yang belum ditentukan. Jika pernikahan Jedar Richard jadi dihelat, bisa jadi seabrek pesohor tanah air akan memeriahkan pesta. Hanya saja, sifat COVID-19 yang bisa berinkubasi 5 hari di dalam tubuh membuat pembawa COVID-19 atau carrier terlihat bugar, tak memperlihatkan gejala mengidap penyakit, tapi bisa menularkan virus itu kepada orang lain melalui sentuhan fisik atau secara tidak langsung, yaitu melalui benda-benda yang terkontaminasi partikel virus. Ya, aku pikir sekarang ilmuwan semuanya berlomba-lomba untuk bisa menemukan obat yang membantu penyembuhan. Ada, kalau nggak salah ada 2 jenis obat yang mau didatangkan oleh pemerintah juga gitu kan, untuk membantu, bukan untuk menyembuhkan tapi untuk membantu. Artinya mungkin secara medis, secara klinis gejalanya berkurang. Ya mudah-mudahan itu bisa benar-benar efektif ya. Iya, kita berharap semua bisa balik normal lah. Anak-anak juga kan ujian masih ketahan, sayang banget udah belajar capek-capek tiba-tiba harus break, ntar lupa lagi gitu, belajar di rumah. Kemudian mereka-mereka yang kerja harian mungkin, yang tadinya mungkin daily income untuk kehidupannya day by day, itu juga kalau harus terhenti kan kasihan, ntar makannya apa gitu.
Lantas, siapa saja selebriti yang gagal manggung karena virus corona? Benarkah Ruben Onsu rugi besar lantaran menunda konser Ayu Ting Ting dan Bertrand Peto? Bagaimana Giring Niji dan Rian The Massive menyiasati sepi job di tengah pandemi corona? Halo pemirsa, ini dia Purbasari for Perfecting BB Cushion. Mengandung SPF 18, vitamin E, dan oil absorber untuk mengontrol minyak di wajah. Mampu menyambarkan pori sehingga wajah halus, lembab, dan bercahaya. Purbasari for Perfecting BB Cushion. Berawal mewabah di Wuhan, Cina, Corona atau COVID-19 seolah menebar petaka ke seantero dunia. Bahkan seluruh bioskop di Hollywood ditutup hingga waktu yang tidak ditentukan. Jika aktivitas berjamaah di rumah ibadah dianjurkan untuk vakum sementara, mengapa bioskop Indonesia masih buka? Benarkah gara-gara corona banyak skenario sinetron yang diubah mendadak untuk mengubah adegan pelukan dan sentuhan fisik? Siapa saja pesohor yang terjangkit corona? Mengapa konten corona yang dirilis Deddy Corbuzier dikecam sejumlah dokter dan netizen? Virus corona atau COVID-19 menebar petaka di seluruh dunia. Berawal di Wuhan, Cina, corona menggila di 160 negara. Bahkan kemarin di Italia, negara terparah yang terpapar corona, dalam 24 jam terjadi 627 kematian akibat virus maut itu. Industri hiburan di negeri pizza itu nyaris lumpuh total. Syuting film Mission Impossible 7 di negara Marco Polo itu bahkan harus dihentikan lantaran mempertimbangkan keselamatan kru dan pemain, salah satunya Tom Cruise sebagai lead actor. Sebelumnya, aktor Andy Cohen dan Idris Elba positif terjangkit COVID-19. Demikian pula aktor peraih 2 Oscar, Tom Hanks dan Rita Wilson istrinya, dinyatakan positif mengidap COVID-19. Model dan aktris Olga Kurilenko yang dikenal sebagai gadis Bond 007 juga tengah berjuang melawan corona. Ganasnya pandemi corona membuat pemerintah Amerika menutup seluruh bioskop. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Benarkah bioskop Indonesia masih buka? Yang paling heboh kemarin bagaimana umat Islam semua sedih, menangis ya ketika kita sudah tidak bisa sholat berjamaah di masjid, sampai sholat Jumat yang wajib pun gitu sudah tidak diperkenankan di masjid. Nah ini bioskop tempat hiburan, masa iya nggak dilarang, kan kira-kira begitu ya. Ini ada asas yang harus diluruskan, udah nggak bener ini kalau menurut saya. Ya memang kalau bisa sih jangan dulu, karena memang kalau di tempat yang tertutup lebih gampang kenanya, karena kita juga nggak tahu semua. Bayangin aja kalau bisa bioskop itu berapa sih, 100 orang ya, kurang lebih 100 orang. Kita kan nggak tahu kondisinya mereka, atau baik-baik aja atau memang ada yang lagi drop tapi nonton. Di kalangan pesohor lokal, aktor Detri Warmanto yang tak lain adalah menantu Menpan RB Cahyo Kumolo menjadi selebriti Indonesia pertama yang mengaku mengidap corona. Sebelum dinyatakan mengidap virus maut, Detri baru saja bepergian ke Arab dan Bali. Kini Detri mengisolasi diri di rumah sambil menjalani pengobatan. Demikian pula sejumlah artis Indonesia memilih vakum sementara ketimbang mempertaruhkan kesehatan di lokasi syuting. Tapi bagi sebagian pemeran sinetron stripping, schedule syuting tak bisa dihindari. Agus Kuncoro, Natalie Sarah, Sultan Simatupang, dan Beng Beng Chandra alias Idoy masih eksis di lock shoot dunia terbalik. Ya nggak bisa dipungkiri emang wabahnya itu ada gitu, dan memang kita harus berhadapan dengan wabah itu. Gitu. Cuman ya sakit, ya maksudnya ya banyak yang sakit, banyak yang positif. Cuman jangan sampai soul kita juga sakit, itu sih yang penting. Ya kalau kekhawatiran sih pasti ya sangat wajar gitu, karena
Tapi kan di sini juga dicoba diminimalkan itunya gitu. Jadi bahwa kita pagi datang itu udah dicek suhunya. Setiap orang selalu dibekali hand sanitizer. Dan semua orang dibekali masker. Kewaspadaan sendiri sebenarnya kalau syuting ini nurut apa kata pemerintah dan pemerintah emang benar-benar nyuruh di rumah banget, semua untuk break off, kita akan break off. Tapi sejauh ini kita hanya kita menjalankan ikhtiar kita, walaupun kita bukannya menyepelekan virus ini ya, tapi standar SOP, pokoknya SOP dari syuting ini juga diberlakukan. Jadi kayak terus kalau ada temen yang ngerasa kurang sehat jangan syuting, kalau merasa ada yang lihat kurang sehat dan mencurigakan dia nggak mau istirahat, kita lapor. Terus kalau bisa di dalam atau jumlah pemain itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi, ya kita selain waspada kita harus jaga kebersihannya. Saya sendiri nggak tahu, katanya itu bisa melalui via tangan, bersentuhan, jaga jarak mulut sama orang lain yang mempunyai virus itu sendiri, yang sudah terkena positif virus itu bisa menularkan kita gitu. Jadi kalau menurut saya tuh penyakit itu, virus ini mungkin gaib ya, nggak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba terdeteksi di daerah sana, tiba-tiba ada 2 orang, 3 orang positif. Berlatar kehidupan desa di Jawa Barat, Dunia Terbalik sukses menjadi sitkom terfavorit selama bertahun-tahun. Salah satu ciri khas warga Ciraos yang diperlihatkan Dunia Terbalik adalah gaya salam yang menautkan tangan. Lalu benarkah demi mencegah penularan COVID-19, adegan persalaman dan sentuhan fisik lainnya ditiadakan untuk sementara? Bagaimana pula di log shoot Orang Miskin Baru? Benarkah skenario diubah mendadak untuk meniadakan adegan pelukan? Sebenarnya sentuhan fisik sampai sekarang masih ada, kayak salaman yang menjadi budaya Dunia Terbalik dari awal. Cuma sekarang ketika akan bersentuhan salaman gitu, biasanya ada adegan memberi sanitizer kepada siapa yang datang, sehingga kita juga memberi contoh kepada halayak agar kita berhati-hati. Ya memang kayak misalnya kita acting juga tetap ya, apalagi nih sama suami saya ini ceritanya. Itu kan ceritanya gandengan lah apa, tapi kan kita masing-masing punya hand sanitizer, kita juga minum vitamin untuk diri kita masing-masing. Terus kita juga berusaha untuk, kayak saya sampai rumah gitu, saya berusaha untuk membersihkan badan dulu sebelum ketemu sama anak-anak, yang kayak gitulah. Kita mencegah dari diri sendiri. Dibanding industri sinetron dan film, industri musik bisa jadi lebih parah kena dampak corona. Pasalnya sejumlah konser musik terpaksa ditunda untuk menghindari perkumpulan massal atau penonton yang membludak. Konser pedangdut Ayu Ting Ting yang sedianya digelar 28 Maret mendatang di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, resmi ditunda. Ruben Onsu selaku promotor konser bertajuk 10 tahun Suara Ayu Ting Ting, karya, mimpi, dan harapan, sudah mengembalikan tiket kepada ribuan calon penonton. Sebenarnya dari awal tuh yang sudah ragu adalah Ayu gitu. Cuman kalau saya karena semuanya dari tim dan yang lainnya masih bilang aman gitu ya, jadi kita aman. Pas tiba-tiba ini rame banget, terus Ayu nelfon lagi, ini udah rame banget nih, kayaknya kita udah nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya kita sepakat berdua untuk kita harus pending ini gitu, demi kebaikan semuanya. Betul, makanya kita hubungin semua pihak yang penjualan tiket. Untuk banyak yang ngapain sih dibalikin nanti aja gitu, tapi kita tidak mau mengecewakan yang lainnya gitu, jadi nggak apa-apa dibalikin dulu. Tapi yang jelas ini sih bukannya dibatalin ya, tapi kita tunda sampai waktu yang memungkinkan. Selain konser Ayu Ting Ting, Ruben juga harus meng-cancel jadwal manggung Bertrand Peto, putra asuhnya. Semua kegiatan affair batal. Semua kegiatan affair batal, ngisi acara lain semua batal, semuanya. Jadi Bertrand full di rumah.
Sepi job karena pandemi corona juga dialami sejumlah penyanyi dan musisi ternama seperti Rian The Massive. Ya untuk manggung, alhamdulillah di-cancel semua sampai akhir bulan. Terus awal April juga sepertinya banyak yang di-cancel, kemarin udah di-update lagi. Tanggal 3 dan 4 itu di-cancel yang Bekasi sama di Medan. Ya mau nggak mau kita harus terima sih, karena memang udah menjadi keputusan dari penyelenggara dan juga pemerintah juga untuk tidak memberikan izin keramaian. Kalau di kali event kita, manggung kita mungkin hampir 1 M-an kali ya untuk hasil dari manggung sebulan. Ya akhirnya kita sekarang mengisi hari-hari kita dengan mengerjakan lagu-lagu baru. Corona seolah menjadi musuh bersama, bahaya laten bagi warga dunia. Sederet artis K-pop pun rela menyumbang ratusan juta demi mencegah penyebaran virus yang bernama lain COVID-19 itu. Lantas seperti apa aksi peduli corona yang ditunjukkan Maya Estianty, Giring Niji, Narji, Chika Jessica, dan sederet artis lainnya? Pemirsa, Anda mengalami kulit berminyak dan berjerawat? Rawat kulitmu dengan Nourish Acne Series. Kandungan herbal alaminya kurangi minyak, kempiskan jerawat, dan pudarkan bekas jerawat. Gunakan juga Nourish Acne Plus, plaster transparan berbahan hydrocolloid dari teknologi Korea, efektif sedot cairan jerawat. Nourish Acne Plus, langkah efektif atasi jerawat. Corona alias COVID-19 seolah menjadi musuh bersama. Tak heran, artis K-pop di negeri gingseng kompak merogoh kocek ratusan juta demi membantu menekan dan membasmi pandemi corona. Lantas bagaimana dengan sejumlah pesohor kita? Setelah eksis di acara galang dana dan bagi-bagi masker, apalagi yang dilakukan Narji, Chika Jessica, Uya Kuya, Melanie Subono, dan sederet artis lainnya. Disebut-sebut sebagai YouTuber berpenghasilan terbesar se-Asia. Apa yang dilakukan Atta Halilintar untuk menekan laju pandemi corona? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, wabah virus corona atau COVID-19 yang tengah melanda hampir seluruh bagian di dunia seakan menjadi momok bersama. Tak heran selain pemerintah, para public figure, influencer, serta selebriti dunia turut serta membantu memerangi wabah COVID-19. Pesepak bola dunia Cristiano Ronaldo bahkan rela menyumbangkan hotel pribadinya untuk menangani pasien yang terjangkit COVID-19. Bahkan Ronaldo membayar tenaga medis dari kantong pribadinya. Artis K-pop Korea juga turut menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menyumbangkan sejumlah dana demi membantu pemerintah menangani COVID-19. Ya, seperti Suho, personil boyband EXO mendonasikan uang senilai 50 juta won atau setara dengan 590 juta rupiah. Suga, personil BTS, juga ikut menyumbangkan uang sebesar 100 juta won atau setara 1,1 miliar rupiah. Sedangkan Suzy, mantan kekasih aktor Lee Min Yo ini, mendonasikan sejumlah penghasilannya melalui lembaga swadaya masyarakat yaitu LSM Good Neighbors. Aksi sosial yang dilakukan sejumlah selebriti Korea rupanya juga memicu selebriti tanah air untuk mengikuti jejak mereka. Seperti Maya Estianty, Maya bersama rekan selebriti lainnya yang tergabung dalam geng Tempe yang terdiri dari Cathy Sharon, Gading Martin, Afgan Syahriza, Aming, menggalang dana untuk membantu mengatasi virus COVID-19. Tak butuh waktu lama, dalam beberapa hari dana yang terkumpul mencapai 1 miliar rupiah.
Jadi awalnya kenapa aku bikin penggalangan dana ini, karena pada saat aku mensosialisasikan tentang bahaya virus corona di media sosialku, ada followers yang memberikan ide, Bunda kenapa nggak kayak artis-artis Korea ya kan, mereka menggalang dana dan mereka menyumbang untuk rakyat atau tenaga medis sekian miliar gitu kan ya. Kebetulan pas hari itu juga anak-anak grup Tempe Arisanku ini juga ngasih ide, kenapa nggak kita bikin penggalangan dana untuk membantu tim medis dan juga rakyat misalnya gitu kan. Karena aku punya aplikasi yang untuk bersedekah itu kan ya, kebetulan di kitabisa.com. Terus aku bikin sendiri tuh, aku langsung bikin galang dana untuk tenaga medis gitu kan ya. Terus aku edit kata-katanya yang bagus. Terus habis itu aku besok siangnya aku lempar ke grup Tempe. Mereka bilang oke, setuju, laksanakan gerak dengan timnya. Wanda Ponika, Rudi Kurawa bergabung donasinya untuk saling sama-sama membeli barang dan dikirimkan supaya nggak tabrakan sama grup lain. Misalnya grup ini nyumbang masker, yang grup ini sumbang sarung tangan. Jadi dan rumah sakit mana-mana udah kita list semuanya. Alhamdulillah terkumpul banyak dari 2 account, dari aku dan Katy itu sekitar udah 1 miliar kali ya. Selain Maya, Giring, mantan vokalis band Niji, ikut serta menggalang dana melalui konser Ngamen Solidaritas melalui online yang dananya akan digunakan untuk membeli alat perlindungan diri bagi para tim medis. Konser melalui online ini dilakukan Giring selama dirinya menjalani isolasi mandiri di rumah. Yang membuat kita berdua tergerak untuk bikin Ngamen Solidaritas setiap malam jam 8 melalui platform kitabisa.com adalah karena kita tahu sendiri bahwa sekarang pahlawan dan juga yang di garis depan adalah para petugas medis. Nah, kita sebagai warga masyarakat ya kita sebagai warga yang mencintai Indonesia ya kita pengen bikin sesuatu dengan apa yang kita bisa ya, yang saya bisa ya sementara ini di dalam rumah cuma nyanyi ya kan, dan menghibur gitu. Udah ya kita bikin ini ya tujuannya adalah nanti uangnya akan kita galang, uang yang akan digalang itu akan kita berikan kepada para perawat corona yang mereka butuh sekali APD, masker, pelindung diri yang satu suit itu yang kayak baju astronot itu, dan juga kita akan memberikan vitamin juga dan juga pulsa internet agar mereka bisa telepon-teleponan sama warga di rumah. Jika Maya dan Giring tergerak menggalang dana melalui online, Uya Kuya justru memilih menjual masker kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga terbilang murah. Lantas benarkah aksi Uya itu justru menuai cibiran dari netizen? Sempat ngebagi awal Februari, cuman waktu itu sempat ada yang akhirnya menyalahgunakan kan. Datangnya orang-orang teman-temannya lagi, jadi kayak dikirim gitu loh. Akhirnya gue pikir intinya adalah yang lebih baik adalah bagaimana kita menjual tapi dengan harga yang murah, di bawah pasaran banget. Kita belinya 350.000, isi 50, satunya 7.000 kan. Orang-orang aja di kantor gue di White Asin sama di Menteng pada datang situ. Seolah tak mau tanggung-tanggung, Melanie Subono membagikan masker gratis kepada warga yang membutuhkan. Aksi yang sama juga dilakukan Chika Jessica dan Narji, serta sejumlah selebriti lainnya. Bekerja sama dengan kepolisian justru memilih terjun langsung untuk membagikan masker dan hand sanitizer sebanyak 1.500 kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita sebagai warga masyarakat biasa, kita turut membantu Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya, beserta seluruh jajarannya dari semua direktorat yang ada di sana. Ini benar-benar adalah tindakan empati kita kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu butuh yang namanya
alat kesehatan untuk mencegah. Ini maaf, jika Pak Yusri, Anda semua yang ada di sini, itu bisa menjadi potensial untuk menjadi penyebar virus. YouTuber nomor wahid Atta Halilintar seolah tak mau kalah. Selain menggalang dana, Atta bahkan rela menyumbangkan penghasilan YouTube-nya untuk membantu pemerintah melawan virus corona. Corona alias COVID-19 bisa jadi merupakan pembunuh nomor 1 warga dunia di era milenial. Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terbanyak kelima di dunia menjadi sasaran empuk virus maut itu. Hingga kini sudah ditemukan 420 kasus corona di Indonesia dengan 38 korban tewas dan 20 dinyatakan sembuh. Dengan kerjasama yang baik di semua lini kehidupan, semoga saja badai corona cepat berlalu. Jadi memang kita harus ngejalanin apa yang dijalanin sama negara lain yang udah lebih parah gitu. Yang mereka awal-awalnya kayak Italia kan nyepelein, akhirnya sekarang korban yang meninggalnya juga lebih banyak daripada Wuhan katanya. Apa ya, semoga pokoknya badai ini cepat berlalu lah.